Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersangkut di perlintasan karena tidak kuat menanjak, sebuah minibus tertabrak dan terseret kereta komuter di Bogor. Takut motor ditilang polisi, seorang pengendara di Karawang pura-pura kesurupan selama 1 jam. Terapi melukis, cara untuk menggali dan menyalurkan bakat seni para disabilitas. Diduga karena tidak kuat menanjak hingga tersangkut di bantalan rel kereta, sebuah minibus tertabrak kereta komuter dari arah Nambo menuju Jakarta di perlintasan Nambo, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari. Akibat tabrakan, minibus terseret puluhan meter. Beruntung pengendara selamat dari maut. Minibus ini terseret kereta komuter dari arah Nambo menuju Jakarta di perlintasan Kampung Muara di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari. Dari rekaman video amatir, mobil terseret sejauh 50 meter. Akibat tabrakan, mobil ringsek. Beruntung 3 penumpang lolos dari maut. Mereka meninggalkan mobil terlebih dahulu sebelum kereta datang. Kereta lewat ketabrak, bunyi mak dus gitu, saya udah denger, wah mobil ini bener. Giliran kita lihat berhenti di belakang ini bener, mobil Avanza hitam ketabrak kereta untuk angkutan penumpang. Nah terus akhirnya terjadi ribut, ramelah orang pada datang, sampai polisi juga datang, ya kurang lebih jam 12 sampai setengah 1 baru beres, hingga kereta bisa lewat, terus mobil juga udah diderek sama petugas. Tabrakan terjadi lantaran mobil tersangkut di bantalan rel karena tidak kuat menanjak. Warga sempat membantu dengan mendorong mobil NAS ini. Namun warga tidak punya banyak waktu saat kereta tiba-tiba datang dan langsung menghantam mobil. 3 penumpang segera menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil. Kecelakaan ini karena mobil yang nggak bisa naik, dikarenakan bantalannya yang kurang tinggi, jadinya dia nyangkut ya. Sehingga kereta datang, orang-orang pun udah sempat keluar semuanya dan terseret sampai ujung sana. Begitu. Keseret berapa meter, Bang? Kurang lebih 50 meter, Pak, sampai ujung sana. Korban jiwa ada, Pak? Korban jiwa tidak ada, Pak. Mobil kemudian dievakuasi dengan menggunakan derek. Perlintasan ini kerap terjadi kecelakaan antara kereta dengan sejumlah kendaraan lainnya, lantaran kondisi jalan perlintasan menanjak. Jalan ini juga sebenarnya sulit dilintasi kendaraan roda 4 karena kerap tersangkut di bantaran rel. Warga berharap jalur lintas penghubung Kampung Muara dan Nambo ini ditutup secara permanen untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Puluhan anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan terapi melalui seni lukis. Kegiatan itu diharapkan dapat menggali potensi peserta dan mereka juga dapat menyalurkan bakat seni yang terpendam. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak lantas menjadi hambatan mereka untuk berkreasi di bidang seni. Seperti yang dilakukan puluhan anak-anak penyandang disabilitas ini, mereka mencurahkan potensi dan bakatnya di atas kertas putih. Perlahan tangan mereka mulai menggambar, ada yang melukis pemandangan atau pegunungan, es krim, serta bunga yang cantik. Lebih dari aktivitas yang menyenangkan, terapi seni juga memiliki segudang manfaat bagi disabilitas. Terapi seni untuk membantu membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi dan mengembangkan keterampilan. Kata Menggambar sendiri mengundang dari inklusi sekolah alam. Teman-teman disabilitas ada beberapa, bisa dilihat areanya di sini ada 4, dan kebetulan juga mereka ikut live painting di sini. Dan dari Pendamping Kavi sendiri mengundang dari SLB Kapten Halim. Salah satunya ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa juga seperti itu.
Nantinya hasil lukisan anak-anak penyandang disabilitas ini akan dipamerkan di sebuah kedai kopi di Jalan Veteran Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Harga komoditi cabai dan sayur di pasar tradisional di Subang melejit. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditi cabai hingga menyentuh angka Rp95.000 per kilogram. Diduga berkurangnya pasokan menjadi penyebab harga cabai mahal. Warga Subang sedang dibuat pusing oleh mahalnya harga cabai dan sayuran. Bayangkan saja, harga cabai di pasar tradisional Pamanukan naik 3 kali dalam sepekan. Seperti cabai rawit hijau yang semula dijual Rp45.000 per kilogram, kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai rawit merah yang sebelumnya seharga Rp45.000 per kilogram, kini harganya Rp95.000 per kilogram, naik signifikan. Pasokan cabai semakin sulit, membuat harga cabai melambung tinggi. Seledri, bawang daun, rawit merah, sama rawit kecil. Yang paling mahal apa di sini? Rawit merah, tembus sampai Rp95.000 Per kilo. Kemarin berapa jual? Kemarin ini jual cuma Rp65.000. Kenapa mahal, Om? Barangnya nggak ada semalam, saya yang belanjanya. Stoknya terbatas. Kondisi seperti ini menyulitkan warga, apalagi mereka yang berjualan makanan atau pedagang kecil. Harga yang mahal membuat mereka sulit mendapatkan untung. Ya pengennya harga cabai tuh jangan naik-naik gitu. Soalnya kan pembeli tuh pasti pengennya murah gitu. Harga beli uduk, nasi uduknya. Kalau di kampung kan kalau paling mahal tuh Rp5.000 gitu. Sedangkan kan kalau saya harga naik mah gimana gitu, kasihan emang. Selain cabai, harga sayuran juga naik rata-rata Rp5.000 per kilogram. Seperti daun seledri kini dijual Rp25.000 per kilogram, bawang daun Rp30.000 per kilogram, dan buncis dijual Rp20.000 per kilogram. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang pengendara kesurupan lantaran takut dirazia polisi dalam operasi patolodaya di Karawang. Usut punya usut, ternyata ini hanya akal-akalan sang pengendara agar motornya tidak ditilang polisi karena menerobos lampu merah. Pengendara ini tiba-tiba saja kesurupan selama 1 jam di depan polisi. Ia mengaum-ngaum layaknya seekor macan. Pengendara ini kesurupan setelah turun dari motor dan sempat berdebat dengan polisi. Ia sempat kabur dari kejaran polisi lantaran menerobos lampu merah. Namun sejumlah polisi mengejarnya sehingga terhenti di lokasi operasi patuh lodaya di wilayah Karawang Timur, Karawang. Gara-gara tuh dia kayak menerobos lampu merah, terus dikejar-kejar polisi. Sampai di sini dia tuh kayak ngotot ya sama polisinya karena nggak mau ditilang, jadinya ngajak ribut gitu. Terus dia maki-maki polisinya, membentak-bentak polisi. Terus sampai itu dia diturunin di situ. Iya, diamankan sama warga sama polisi. Dia kayak mau ditangkap, ditilang juga motornya, terus dia langsung kesurupan. Gak tau itu actingnya kayaknya ya, acting banget. Ternyata ini hanya akal-akalan sang pengendara agar tidak terjaring razia. Namun polisi tetap menyita motornya lantaran melanggar aturan lalu lintas. Dia yang bersangkutan dari arah Lamaran menuju ke arah Jalan Wirasabah. Kondisi TL ini merah, dia robos. Karena tidak menggunakan helm juga, ditegur sama petugas, dia langsung mengeluarkan kata-kata ya seperti binatang sebagainya, kasar. Setelah itu diundang sampai ke rumah sakit Terima Kasih di Bertikas itu. Nah, terjadi aksi, berarti dia mengeluarkan seolah-olah dia keadaan kesurupan. Razia merupakan bagian dari operasi patuh lodaya yang digelar jajaran kepolisian Resor Karawang. Razia untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas. Samsun Nursam melaporkan dari Karawang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.